Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Autotrend. Kali ini saya Doni Darwin. Tepat di depan saya ada salah satu unit Yamaha F1ZR. Namun saya berada di daerah Taman Mini Indonesia Indah, daerah Jakarta. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita akan mengulas review motor modifikasi F1ZR. Langsung saja kita panggil sang owner dari F1ZR tersebut. Bro, bisa merapat sini, Om? Ini salah satu pemilik dari F1ZR. Halo Bro Doni. Halo juga, alhamdulillah sehat. Oke. Om, bisa kenalin dikit Om, namanya siapa Om? Oke. Nama saya Awan. Kebetulan domisili di Jakarta. Saya pemilik dari unit F1ZR ini. F1ZR ini. Iya. Om, bisa ceritain sedikit nggak sih kesibukan sekarang apa sih Om? Kebetulan saya wira swasta. Oke. Bergerak di bidang jasa di salah satu movers jasa pindahan. Jadi memang hobi saya ini memang udah dari dulu suka banget sama yang namanya otomotif, khususnya motor. Oh gitu. Kalau untuk modif motornya ini kisah dari tahun berapa Om? Ini kebetulan motor kurang lebih saya beli ini sekitar 1 bulan yang lalu. Kemudian untuk waktu menghabiskan modif ini diperlukan sekitar dalam jangka waktu 2 minggu saya selesaikan. Untuk Jadi pengerjaan motor. modifnya? Betul. Kalau misalnya untuk pengerjaan modif Yamaha F1ZR Ya. ini, pengerjaan 2 minggu ini dikerjain sama bengkel siapa sih Om? Kebetulan saya ada bengkel kenalan, itu Jamalam Auto Modified di Jakarta. Itu saya serahkan ke dia. Jadi mereka untuk eksekutornya, tapi tetap konsep kita berdiskusi bareng nih. Oh santai banget sambil Jadi ngobrol ya? apa nih yang saya pengenin untuk motor ini, apa aja nih kira-kira saya ingin konsepnya seperti apa, nanti mereka bisa kasih masukan ke kita. Oh gitu. Dan kebetulan nanti mereka sendiri nih yang akan mengeksekusikan motor kita nih gitu. Nah, kalau misalnya untuk rutinitas tadi Om adalah pengusaha ya, Ya. pengusaha. Kalau misalnya apa namanya sehari-hari tetap pakai Yamaha F1ZR ini atau ada kendaraan lain? Ada kendaraan lain. Berarti kebetulan. ini emang khusus buat ya santai atau Bisa dibilang ya hanya untuk teman, untuk ngopi sambil ngeliatin motor. Saya bangun nih F1ZR. Iya. Om bisa cerita sedikit nggak biar teman-teman Nusantara nih tahu nih sosok Yamaha F1ZR ini apa aja yang dimodifikasi Om? Oke. Nah, khususnya di bagian kemudi stang nih. Oke. Ini kemudi stang ini pakai hand grip apa dan lainnya apa Om? Oke, jadi memang saya sebutin dulu untuk spesifikasi motor ini sendiri, ini adalah F1ZR full clutch tahun 2004, yes. Nah, memang untuk di beberapa kemudi ini, memang saya ada sedikit ya rubahan, ya kan, khususnya untuk grip ini memang saya pertahankan menggunakan orinya. Oh gitu. Ya, Oke. untuk bar endnya juga menggunakan orinya. Nah, untuk saklar saya juga tetap mempertahankan orinya. Jadi saya memang awalnya ini ingin melihat motor ini tuh ori looking gitu. Oke, Jadi orian kita lihatnya. Nah, untuk spion sendiri ini saya pakai untuk spionnya Yamaha 125Z. Yamaha 125Z. Yes. Nah, kemudian kita pindah untuk ke bagian handle coupling. Oke. Handle coupling ini memang agak sedikit berbeda. Ini saya menggunakan couplingnya ini Ako 1. Aku satu. Oke. Nah, memang ada sedikit perubahan karena ini nggak akan bisa plug and play Ya. untuk di F1ZR. Jadi kita akan melakukan sedikit perubahan lah untuk supaya kopling ini bisa terpasang untuk di F1ZR. Kemudian untuk ke bagian master rem, ini kebetulan saya menggunakan master rem Brembo RCS 15. Kemudian untuk tabung master minyak remnya ini saya menggunakan Brembo. Nah, balik lagi Bro Doni. Untuk master rem RCS 15 ini memang agak susah kita aplikasikan di F1ZR. Jadi makanya memang kita pasti akan melakukan perubahan khususnya untuk di bagian batok supaya dia bisa teraplikasi di F1ZR. Berarti sedikit dicowak, ada yang dibuang ya? Yes, betul. Jadi memang ada yang sedikit kita coak, kemudian ada sedikit kita geser untuk stangnya, gitu, supaya dia bisa masuk. Karena kan RCS 15 dia agak lebih maju ke depan ya. Betul. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya untuk di bagian stang, ini emang sengaja sebelah kanannya ini pakai Brembo dan handle kirinya ini Ya,
Menggunakan Ako 1. Iya. Iya, memang saya sengaja untuk kirinya ini menggunakan kopling menggunakan Ako 1 dan kanan memang saya menggunakan master rem Brembo. Emang sengaja saya bedain gitu. Tapi tetap nuansa hitamnya. Nuansa hitamnya tetap serasi Ya. kanan dan kirinya. Oke, kalau misalnya untuk speedometernya ini Ya. tetap mempertahankan orsinya. Betul. Speedometer ini saya menggunakan tetap orisinilnya. Cuman untuk supaya lebih terlihat racing lookingnya, Ya. saya gunakan lapisi dengan Kevlar. Di sisi mungkin selain di batok nih Om, mungkin di bagian kaki depan nih. Oke. Kaki depan bisa ceritain sedikit nggak sih Om untuk rodanya atau peleknya ini aplikasinya Yes. pakai apa aja Om? Jadi kita pindah ke bawah. Untuk peleknya ini kebetulan pelek legend nih istilahnya. Legend ya? Yes. Ini pelek legend kenapa? Karena ini Daytona Palang 3. Oke. Mungkin ini dulu pelek kalau orang bro semua di sana yang memang mengikuti perkembangan Evan JTR, ini memang pelek era up-nya itu di tahun 90-an. Tahun 90-an ya? Tahun 90-an. Makanya ini agak sedikit susah untuk menghunting pelek ini. Iya, iya. Gitu. Ini kebetulan ya memang jodoh nggak kemana mungkin jadi ketemu kan. Tapi kalau misalnya untuk peleknya ini sampai sekarang emang masih ready atau emang agak susah? Untuk baru itu Daytona sudah tidak produksi. Makanya kebanyakan kita pasti rekon gitu. Kita ambil second. Nah, terus kemudian kita menggunakan disc brake-nya ini memang sengaja ukurannya untuk memaniskannya itu saya menggunakan untuk yang 300. Ukuran 300 ya? Yes, Oke. untuk disc brake-nya. Kemudian untuk ban-nya memang balik lagi nih. Eranya pada zaman dulu itu adalah di saat motor ini tahun 90-an dia pakai pelek Daytona Palang 3, kemudian bannya itu pasti Bridgestone Black. Oke. Jadi saya aplikasikan itu juga. Terus kemudian Untuk kita sisi pindah- pengereman? Ya, untuk sisi pengereman, untuk kaliper ini saya menggunakan kaliper Brembo 4 piston 1 pin. Oke. Cuman memang balik lagi Bro Doni nih, karena memang Brembo ini kan dia tidak ada plug and play-nya untuk Evan JTR. Ya, betul. Jadi kita akan melakukan perubahan seperti pembuatan bracket kalipernya. Bracketnya mungkin agak susah untuk pengerjaan karena kan Yes, jadi memang untuk pengerjaan ini memang bracket ini nih memang kita custom khusus untuk Evan JTR. Jadi memang pada saat pengerjaannya itu motor dan kaliper itu kita bawa. Jadi mereka akan fitting, kemudian mereka akan custom, mereka akan buat. Oke. Ya, jadi kalau di pasaran mungkin mencari bracket kaliper untuk Evan JTR itu mungkin tidak ada. iya. Makanya harus di custom sedikit Custom, ya. betul. Nah, untuk shocknya tetap mempertahankan orsinya berarti. Untuk shock depannya ini kita tetap mempertahankan orisinilnya. Nah, sekarang mungkin pindah ke bagian Oke. kaki belakang nih. Oke, Agak siap. sedikit menggiurkan soalnya ini. Untuk lingkaran pelek dan kaki-kaki sektor belakangnya lain ini apa aja Om yang dimodif Om? Oke, sama ya. Kalau untuk pelek tetaplah pasti seragam kita menggunakan Daytona. Oke. Ban pun juga pasti depan belakang kita Sama. pakai Bridgestone Black. Cuman memang di sini ada yang sedikit apa ya istilahnya agak menyita energi kita juga nih, khususnya di bagian shock breaker. Oke. Nah, untuk shock breaker ini saya menggunakan all-in. All-in ya. Ya, dan ini original all-in, dan ini all-in Indonesia sendiri yang membuat. Jadi memang kebetulan all-in ini kan dia memang tidak membuat yang produk PNP dengan untuk Evan JTR. Makanya untuk shock all-in ini memang all-in Indonesia mengcustom untuk motor Evan JTR ini. Jadi mereka sudah memperhitungkan dari tingginya, terus kemudian geometrinya, mereka perhitungkan itu semua supaya dengan fungsinya si all-in ini benar-benar berfungsi. Untuk di shock all-in ini ukuran berapa Om? Ini kebetulan saya pakai yang 280. 280 ya? 280. Emang gunanya untuk khusus Memang setelah diperhitungkan supaya rebound dan preloadnya itu bisa kerjanya maksimal untuk Evan JTR ini menggunakan ukuran 280. 280. Oke. Dengan nuansa warna goldnya ya. Dengan warna goldnya. Oke, dengan Makanya- ciri khasnya dia ya. Betul, dengan ciri khasnya all-in. Nah, untuk di bagian rantai, tutup rantai dan lainnya ini Om? Oke, kalau untuk tutup rantainya kita pasti seragamkan dengan bagian yang lain untuk menggunakan Kevlar ya, Oke, kita lapis Kevlar. Nah, kemudian untuk gear belakangnya ini saya menggunakan triple S tapi yang lithium supaya dia lithium. agak lebih ringan. Kemudian dia satu setnya juga dengan goldnya itu rantai goldnya menggunakan triple S juga. Triple S juga Ya. ya. Nah, kalau misalnya untuk area push step nih, Yep. ini dasaran chrome di gold atau gimana? Yes, untuk seperti footstep itu kebetulan memang saya gunakan gold chrome supaya ini konsepnya masuk nih
Ya. dengan sigir, rantai, kemudian dengan tabung ohlinnya. Oh ya, oke. Nah, kalau misalnya di bagian kiri, kita Siap. geser ke bagian Oke, kanan nih Om. siap. Nah, kalau untuk di bagian kanan ini knalpotnya lebih eye-catching nih. Yes. Ah, ini menggunakan apa Om? Ini untuk silencernya saya kebetulan menggunakan Aero. Kemudian untuk perutnya ini memang sengaja kita custom. Oke, Mengikuti, saya ingin bentuknya itu mengikuti standar tune-up-nya untuk road race, khususnya untuk F1 ZR. F1 ZR. Yes. Oke. Untuk kisaran untuk knalpot ini berapa Om kalau pakai label gitu Om? Oke, kalau knalpotnya ini silencer Aero-nya itu kurang lebih sekitar 3 juta. 3 juta emang khusus buat Dia sebenarnya universal. Cuman lebih banyak yang dipakai itu untuk Ninja sebenarnya, untuk Ninja 2 tak nih. Tapi menurut saya kenapa enggak saya aplikasikan aja di F1 ZR. Ya, betul. Gitu. Berarti mungkin tinggal sensor depannya ya. Yes, tinggal tabungnya ini kita custom menghabiskan dana 1,5 juta. 1,5 juta. Yes. Oke, untuk perubahan di sektor kaki-kaki yang menguras budget yang cukup ya tidak dikit lah. Ya. Mungkin tidak hanya di sektor kaki-kaki aja. Nih, body F1 ZR tahun 2004 ini walaupun tidak terlalu lawas, cuma lebih fresh. Untuk bodinya ini dicat ulang atau gimana Om? Ya, jadi ketika saya beli motor ini, memang sebelum saya restorasi untuk ke bagian painting, ini saya akan cek dulu nih untuk body partnya ini, bagian mana saja yang dia masih original dan tidak original. Nah, kemudian yang untuk tidak original itu saya akan cari, saya ganti dengan body part originalnya. Berarti tetap untuk bodinya body full original. Full original dari Yamaha. Untuk strippingnya Om? Untuk strippingnya kebetulan memang agak sedikit susah nih kita mencari stripping F1 ZR untuk yang ori. Oke. Ini sih kalau untuk strippingnya kita custom. Oh, custom. Oh, karena untuk yang sekarang ini emang udah agak susah gitu loh Bro Doni kita cari. Dari kemarin saya cari memang ada yang jual, cuman dia untuk piece-nya itu, bagiannya itu dia tidak lengkap. Oh iya. Yang pertama waktu itu dikasih tahu ya. Betul. Jadi memang agak sedikit menyulitkan nih untuk kita melengkapi bagian-bagian yang lainnya gitu. Untuk perubahan di bagian body tetap original, cuma untuk strippingnya custom ya. Betul, custom. Tetap sentuhan kayak motif-motif karbonnya tetap menyerupai. Tetap menyerupai supaya kita biar bisa selaras. Oke. Untuk joknya ini tetap mempertahankan aslinya Om. Joknya kita pertahankan aslinya. Diameter tinggi rendahnya ini tetap sama Om? Untuk tingginya ini kebetulan agak sedikit kita papas ya. Jadi sebenarnya kita lebih mengincar ke bentuknya yang lebih masuk dengan bodinya. Ya, jadi betul. Terlihatnya good looking lah. Ya, lebih ramping dikit lah ya. Betul. Om, untuk pengerjaan F1 ZR ini sekitar 2 minggu ya infonya? Sekitar Om? 2 minggu. 2 minggu. Kasih tahu sedikit Om, mungkin perubahan ini untuk budget kisaran berapa sih Om? Waduh. Mungkin estimasi atau gimana? Estimasinya itu sekitar 45 sampai 50 juta lah. 45 sampai 50 juta. 50 juta tampilan begini. Itu udah termasuk sama motornya? Sudah termasuk dengan unitnya. Oh, dengan unitnya. Oke. Bikin ngilu juga ya. Pemain restorasi fashion ini lah bisa dibilang lewat F1 ZR. Om, mungkin sekiranya itu aja Om yang bisa kita review kali ini. Siap. Untuk motor F1 ZR punya Om. Oke Om, mungkin kasih tahu sedikit dong menurut Om nih sudut pandang tentang dunia khususnya di motor restorasi original nih, restorasi fashion Om. Ya. Jadi kalau menurut saya gini, ini motor 2 tak itu kan motor yang discontinue nih, Doni, dari hampir semua pabrikan. Ya. Jadi makanya disitulah saya juga mengharapkan para pecinta 2 tak nih semakin kreatif untuk membangun motor-motornya nih, khususnya yang motor-motor 2 tak, karena memang motor 2 tak ini ya mereka nih punya sensasi tersendiri ya, betul. Dibandingkan dengan motor yang 4 tak. Ya, jadi saya rasa sih itu aja Mas Bro Doni. Oke. Om, kasih harapan sedikit dong ke depannya untuk mungkin pecinta dunia modifikasi khususnya. Ya mungkin akan lebih banyak lagi lah kreativitas yang dituntut bagi para modifikator nih, khususnya untuk modifikasi roda 2 nih. Ya mereka harus lebih berkreasi lagi untuk menunjukkan ke publik bagaimana bahwa dia tuh bisa untuk tetap update dengan konsep modifikasi yang benar-benar fresh gitu.
Oke, mungkin itu sedikit review motor F1 ZR milik Om Saya Awan, nominal yang tidak cukup sedikit pastinya. Oke, sebelumnya terima kasih Om Ototrend sudah Bro berkenan untuk mereview motornya. Sama-sama. Bro Sampai Doni. ketemu lagi, Sampai Om. ketemu lagi Bro Doni. Siap. Siap. Oke, mungkin itu sedikit review motor F1 ZR tahun 2004 milik. Nah, ini modifikasi yang cukup menawan, walaupun simple tapi cocok untuk dibawa harian. Oke, mungkin jika suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa mampir ke webnya Ototrend di www.ototrend.com. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Sun come up, ganja smoking, they got rum in me cup. Bad girls wind up.